organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini, seorang manajer harus mampu untuk mempertimbangkan kekuatan lingkungan eksternal dalam rangka menjalankan kegiatan operasional organisasinya. Hal ini perlu dilakukan karena baik organisasi maupun lingkungan eksternal mempunyai hubungan saling ketergantungan, di mana organisasi membutuhkan sumber daya dari lingkungan eksternal untuk dijadikan sebagai input yang kemudian ditransformasikan sebagai output berupa produk, barang, atau jasa bagi lingkungan eksternal, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi organisasi, terutama pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini, lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan eksternal makro, dan yang kedua, lingkungan eksternal mikro. Yang pertama yaitu analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kekuatan-kekuatan di luar organisasi tersebut mempengaruhi organisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih unsur-unsur lingkungan eksternal mikro. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan makro menciptakan suatu iklim di mana organisasi ada dan harus memberikan tanggapan, misalnya seperti memberikan tanggapan mengenai keadaan perekonomian, perubahan sosial, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Komponen-komponen lingkungan eksternal mikro yang pertama adalah para pesaing yang harus dihadapi perusahaan. Ini dilihat dari tipe, jumlah, dan norma perilaku organisasi pesaing. Lalu yang kedua adalah langganan yang harus dilayani. Strategi kebijakan perusahaan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat bergantung pada situasi pasar dan langganan. Lalu yang ketiga adalah lembaga-lembaga keuangan. Organisasi perusahaan tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Lalu yang keempat adalah pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Lalu yang kelima adalah para penyedia, supplier, dan barang. Setiap organisasi perusahaan sangat tergantung dari sumber-sumber dayanya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dalam membantu produksi. Lalu yang keenam adalah perwakilan-perwakilan pemerintah. Organisasi harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, analisis lingkungan eksternal organisasi. Akibat adanya reformasi informasi dan globalisasi, maka lingkungan mengalami perubahan dan jadi sukar diramalkan. Maka persaingan jadi semakin sengit dan permasalahan organisasi atau perusahaan jadi semakin rumit. Lalu analisis lingkungan eksternal organisasi ini untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan khususnya dalam perumusan strategi dan melihat peluang. Faktor eksternal merupakan bersifat subjektif, yang artinya adalah tiap manajer memiliki pandangannya berbeda-beda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis lingkungan eksternal organisasi. Mengapa suatu organisasi perlu menganalisis lingkungan? Tujuannya adalah agar manajer atau pimpinan dapat mengetahui mengenai keadaan dan kelemahan-kelemahan yang akan mengganggu sebuah organisasi. Selain itu, suatu manajer juga dapat mengetahui peluang-peluang dan kelemahan yang akan muncul. Oleh karena itu, peluang-peluang dilakukan oleh manajer untuk ditampung dan digunakan dalam proses keberlangsungan suatu organisasi. Selain itu, lingkungan dalam organisasi juga perlu dianalisis karena untuk mengetahui rencana strategi yang akan dilakukan agar organisasi tetap survive dalam kedepannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 4 proses yang ada dalam analisis lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama adalah scanning lingkungan, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah forecasting, dan yang keempat adalah assessing. Pertama, scanning lingkungan. Scanning lingkungan merupakan usaha untuk memantau, memahami, dan menelusuri data serta mengestimasi data baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah monitoring. Monitoring adalah usaha untuk mengamati perubahan lingkungan mengenai apa
yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan eksternal organisasi, sehingga suatu manajer dapat dengan mudah mengambil keputusan yang akan diambil. Yang ketiga adalah forecasting. Forecasting merupakan analisis untuk mengembangkan proyeksi tentang apa yang terjadi sebagai hasil perubahan dari kecenderungan organisasi. Yang keempat adalah assessing. Assessing mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan menentukan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajer untuk menentukan strategi suatu perusahaan dalam kedepannya sehingga perusahaan itu dapat tetap survive. Pada dasarnya, faktor eksternal organisasi dilakukan untuk menganalisis tentang ancaman dan peluang. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, seorang pemimpin harus paham secara mendalami tentang apa itu ancaman dan apa itu peluang. Di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu ancaman dan apa itu peluang. Pertama yaitu peluang. Peluang merupakan suatu kondisi di luar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk terwujudnya suatu tujuan organisasi. Contohnya kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing. Yang kedua yaitu ancaman. Ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menghambat bagi terwujudnya suatu tujuan organisasi. Contohnya yaitu perdagangan bebas dan tingkat inflasi yang tinggi. Selanjutnya adalah pestel. Pestel merupakan alat yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi, serta memberitahukan juga kesempatan maupun ancaman di sekitarnya. Pestel ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Untuk yang pertama ada politik. Politik merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis dan merupakan landasan yang mutlak yang harus diperhatikan oleh organisasi. Karena itulah, pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik di suatu pemerintahan, sehingga nantinya juga tidak terjadi kebenturan di kemudian hari. Contohnya yaitu pada peraturan daerah. Lalu yang kedua ada ekonomi. Ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi adanya daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya yaitu dalam pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar mata uang. Lalu yang ketiga ada sosial. Sosial merupakan keberagaman yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pasar yang ada. Contohnya yaitu pada tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, dan kondisi sosial lingkungan kerja. Lalu yang keempat ada teknologi. Teknologi merupakan segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Contohnya yaitu pada perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penemuan baru dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada environment, merupakan faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli, seperti lokasi geografis contohnya. Dan yang terakhir ada legal, yaitu merupakan kondisi yang meliputi adanya pengaruh hukum seperti perubahan pada perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang menyangkut dengan proses bisnis dengan organisasi juga. Threats atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang memiliki dampak terhadap organisasi dan menghambat proses tujuan organisasi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis ancaman yaitu metode Porter's Five Forces, yaitu digunakan untuk menganalisis pengembangan strategis, lingkungan, serta ancaman. Adapun metode yang pertama yaitu competitive rivalry.
Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor persaingan yang ada di dalam suatu organisasi dengan organisasi lainnya, sehingga strategi yang diambil organisasi dapat memunculkan keunggulan kompetitif bagi organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya. Adapun metode kedua yaitu supplier power. Supplier power ini mengaitkan dengan pemasok, yaitu yang memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda di setiap organisasi. Adapun metode yang ketiga yaitu naive intrans. Metode ini menjelaskan suatu kondisi di mana adanya muncul pendatang baru dalam suatu industri. Ketika hambatan industri semakin tinggi, maka akan semakin sulit pula adanya pendatang baru dalam industri. Akan tetapi semakin rendah hambatan industri, maka pendatang baru semakin banyak, sehingga menimbulkan ancaman dalam suatu organisasi. Adapun metode yang keempat itu substitution. Metode ini menjelaskan suatu kondisi di mana perusahaan mengeluarkan barang dan perusahaan lain juga mengeluarkan barang yang memiliki sama fungsinya, sehingga ini juga bisa menjadi ancaman bagi suatu organisasi. Adapun metode yang kelima yaitu consumer power, di mana metode ini menjelaskan tentang kekuatan konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa yang disediakan dalam pasar. Ketika barang yang disediakan tinggi atau banyak tersedia di pasar, maka akan semakin tinggi pula kekuatan untuk memilih barang atau jasa yang disediakan.